Let me introduce myself. My name is Listia Dumolyani, but you can call me Tia. NPM 25412045. Here, I would like to explain about economic model. Yup, economic model atau model ekonomi. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih apa itu model ekonomi? Kalau kalian belum tahu, yuk kita cari tahu apa sih model ekonomi itu. Jadi, model ekonomi itu adalah representasi atau gambaran sederhana dari proses ekonomi yang kompleks. Model ini tuh sering digunakan untuk memahami bagaimana variabel-variabel ekonomi saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam pasar atau perekonomian secara keseluruhan. Dengan model ekonomi, kita dapat membuat prediksi, menjelaskan fenomena ekonomi, dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Selain ada pengertiannya, model ekonomi juga ada komponen-komponen utamanya loh. Jadi, komponen utamanya itu adalah ada variabel, adalah elemen yang bisa berubah secara ekonomis secara harga, kuantitas barang, pendapatan, dan suku bunga. Lalu, komponen yang kedua itu ada parameter, nilai tetap yang mengatur hubungan antar variabel, misalnya tingkat pengangguran alami atau Nairu. Dan komponen yang ketiga itu ada persamaan. Rumus matematika yang menyatakan hubungan antara variabel dan parameter. Yang keempat itu ada asumsi, dasar atau kondisi tertentu yang dipakai untuk menyederhanakan model, misalnya asumsi persaingan sempurna, perilaku rasional, dan ceteris paribus atau faktor lain dianggap tetap. Lalu ada jenis-jenis model ekonomi. Model yang pertama adalah model visual, menggunakan grafik atau bagan seperti kurva penawaran dan permintaan untuk memvisualisasikan konsep. Lalu yang kedua ada model matematis, persamaan matematis yang merumuskan teori dan hubungan ekonomi. Yang ketiga ada model empiris, yaitu menggunakan data nyata untuk menguji dan memvalidasi teori. Yang terakhir ada model dengan ekspektasi, memasukkan harapan atau prediksi pelaku ekonomi terhadap variabel di masa depan. Setelah dari pengertian, jenis, komponen, lalu ada apa lagi ya? Yang selanjutnya itu adalah contoh model ekonomi. Contoh yang pertama ada model penawaran dan permintaan, menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang ditentukan di pasar. Model ISLM adalah model contoh yang kedua di mana menjelaskan hubungan antara suku bunga dan output real di pasar barang dan pasar uang. Lalu contoh yang ketiga adalah kurva Phillips, menggambarkan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Dan contoh yang terakhir, model pertumbuhan Solow, atau membahas pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang didorong oleh tenaga kerja, modal, dan teknologi. Selanjutnya dan yang terakhir, ada pentingnya model ekonomi penelitian. Model ekonomi ini membantu pembuat kebijakan, pebisnis, dan ekonomi untuk memahami interaksi antar variabel dan ekonomi, meramaikan tren dan dampak kebijakan ekonomi, dan yang terakhir, mengambil keputusan yang lebih tepat dan meminimalkan resiko. Nah, jadi tadi itu adalah pengertian, jenis, contoh, komponen, sampai ke pentingnya model ekonomi penelitian. Jadi sekarang kita udah tahu kan apa sih model ekonomi, walaupun yang kita tahu itu baru sedikit guys, dan itu tuh masih banyak banget. Tapi gak apa-apa, seenggaknya kita udah tahu tuh dasar-dasarnya itu apa, ya kan? Iya dong. That's all my presentation about economic model, and see you for time, see you for attention, and thank you guys. Bye.
você. Tudo e nem prestou atenção. Agora chora, te salvação.